Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis muda dan para ksatria Airlangga. Welcome to Podcast Kabri 2.0 VOC Voice of Kastra. Bersama aku Lofi Dan Ziva dari Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, pada kesempatan ini kita senang banget ya Kak Ziva bisa berbagi dengan teman-teman Ksatria Airlangga dan juga FST mengenai topik yang menarik nih dan fenomenal melalui podcast ini. Kita akan membahas topik yang berkaitan dengan disrupsi eksistensi Ormawa, yaitu Pertarungan Ormawa dan MBKM. Siapa yang lebih unggul? Oke, karena sudah hadir 3 narasumber hebat di tengah kita dan sangat keren sekali ya. Tentunya dari Ketua BEM Kampus A, Kampus B dan juga Kampus C gitu kan ya. Di sini ada yang pertama dari Kampus A, ada Mas Viko. Apa kabar Mas Viko? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, yang kedua dari Kampus B, perwakilan dari Kampus B dari BEM Visip Universitas Airlangga. Yang keren sekali ya, Mas Atta. Apa kabar Mas Atta? Sehat. Alhamdulillah Mas Atta. Oke deh, yang ditunggu-tunggu ya dari Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, yang dari Mas Firmansyah atau akrab dikenal dengan Mas Men. Apa kabar Mas Men? Oke, alhamdulillah sehat Mbak Ziva ya. Oke, alhamdulillah sehat ya para ketua BEM keren kita ya yang hadir di tengah-tengah kita ya, Love, yang menemani kita gitu kan ya. Oke, nah tentunya di podcast ini kita akan banyak berdiskusi ya dan juga bertukar pikiran khususnya mengenai urgensi dari disrupsi eksistensi Ormawa ini. Karena kita sudah hadirkan para narasumber ketua BEM keren banget yang sangat Luar biasa ya gitu Iya. di podcast kali ini. Oke. Iya benar sekali ya teman-teman. Jadi mengulik ya belakangan ini tentunya tengah menjadi buah bibir dan tantangan gitu kan ya akan disrupsi atau yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa atau yang sering kita sebut sebagai Ormawa gitu kan ya, dimana hal ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi gitu kan ya, atau ya tidak hanya di Universitas Airlangga saja gitu kan ya, tapi di perguruan tinggi se-Indonesia seperti itu ya Mas gitu kan. Nah, salah satu tantangan utama tentunya adalah perubahan pola pikir gitu kan ya, dan juga keterbatasan waktu mahasiswa untuk ya lebih memilih untuk studi luar negeri, studi exchange, magang, memulai startup dan lain sebagainya. Nah, hal ini merupakan tentunya tantangan terbesar ya bagi Ormawa ya, ketua BEM di Universitas Airlangga gitu kan ya, di mana mahasiswanya lebih memilih untuk student exchange dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan adapun ya beberapa faktor ya mungkin yang mempengaruhi mengapa eksistensi organisasi saat ini bisa menurun seperti itu gitu kan. Program MBKM seiring berjalannya waktu berkembang dengan secara pesat gitu kan ya, di mana MBKM hadir gitu kan ya, membawa program-program yang menarik kita bisa studi luar negeri, magang gitu kan, yang mana hal ini memberikan kebebasan untuk kita sebagai mahasiswa untuk menentukan sebenarnya pendidikan di luar kampus gitu kan ya. Jadi lebih bebas gitu. Jadi di sini intinya MBKM memiliki daya tarik yang tinggi ya, menurut kami di era VUCA ini tentunya. Nah, di era VUCA ini semua serba ketidakpastian atau ya tidak bisa kita prediksi. Tentunya perlu gitu kan ya dari Ormawa yang ada di Universitas Airlangga ataupun semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia harus memberikan inovasi gitu kan, dan strategi inovasi baru untuk membawa Ormawa ini supaya bisa eksistensinya tidak nurun gitu kan ya, atau ya bisa meningkat gitu kan untuk kita semua. Nah, langsung aja gitu kan ya, karena udah hadir 3 narasumber yang sangat hebat gitu kan ya dari Kampus A, Kampus B dan juga Kampus C ya, perwakilan ketua BEM yang tentunya sudah tidak diragukan lagi gitu kan ya kecintaannya kepada Ormawa seperti itu ya Mas ya. Oke, langsung aja mungkin Lofi. Oke ya, jadi tadi kita udah denger ya topiknya ini cukup rumit dan ya pasti fenomenal. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama ya. Oke, karena kita sudah hadirkan ketua BEM dari Kampus A, B dan C dari UNER. Nah, kita pengen tahu nih dari masing-masing kampus nih gimana sih perkembangan minat berorganisasi dan juga MBKM di kalangan mahasiswa gitu di kampus masing-masing gitu. Mungkin yang pertama dari Mas Viko terlebih dahulu Mas. Aku izin jawab terakhir deh karena nanti ada dikit. Paling beda ini. Mas Firman, Mas Men. Oke, mungkin Mas Men. Kayaknya mungkin dari aku dulu ya, dari izin juga ke teman-teman kampus B, kampus A ya. Ini yang kalau kita tadi udah sedikit ya, tapi kalau dari sudut pandang dari teman-teman kampus C ini aslinya kita memang bukan
bukan nggak tepat sih kalau misalnya mengatakan menurun ya dari Ormawa, tapi lebih tepatnya adalah stuck. Jadi kita menurut data kami melihat dari tahun ke tahun itu dari jumlah pendaftarnya, kemudian mengikuti kepanitiaan ataupun kegiatan-kegiatan Ormawa yang lain itu tetap gitu loh. Jadi dalam segi trennya juga nggak naik juga nggak turun gitu kan. Tapi kenapa kok bisa dibilang adanya menurun? Karena kita ada program baru ini, ada yang memang dibawa oleh Mas Nadiem ya, Mas Menteri, yang namanya MBKM, yang dimana dari trennya ini sangat naik sekali, sehingga ketika disandingkan dengan program dari Ormawa sehingga kelihatan banget menurunnya, dan teman-teman mahasiswa itu memang lebih kebanyakan memilih ke Ormawa, mohon maaf lebih ke MBKM, yang dimana kita tahu dari segi privilege ya Mas ya. Nggak tahu ya, kalau misalnya di Ormawa kita nggak digaji, tapi kalau misalnya di MBKM ada gajinya, kemudian bisa dikonversi SKS, kemudian ada privilege pengalaman yang memang nggak bisa didapat kalau misalnya ikut Ormawa ya, kayak misalnya kita bisa magang secara langsung ke beberapa perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga di sini adalah poinnya, teman-teman harus benar-benar bisa menentukan, bahkan maba aja ada rumor itu udah bisa magang gitu kan, apalagi dari teman-teman Ormawa yang notabene kadang kalau misalnya join Ormawa baru bisa di angkatan kedua kemudian lain sebagainya. Nah, sini poinku adalah mulai dari sekarang, utamanya di BEM kami, BEM FST, adalah kita bisa menyesuaikan, lebih beradaptasi untuk bisa bersaing ya, lebih tepatnya ya, bersaing dengan program-program MBKM. Itu sih mungkin dari teman-teman bisa memberikan sudut pandang yang lain ya. Iya benar. Mau dari Mas Atta mungkin? Oke, baik. Tadi Mbaknya siapa? Ziva. Mbak Siva sama? Lofi. Ya, Mbak Lofi. Iya. Jadi Mbak Siva. Pertama-tama mungkin kalau di FISIP, memang itu MBKM sangat-sangat hal yang diminati, bahkan dari fakultas pun didorong. Jadi mulai disupport kayak misalkan butuh administrasi ataupun konversinya itu biasanya udah diatur lah dan sebagainya. Memang kita didorong. Cuman kalau misalkan konteksnya Ormawa menurun apa enggaknya, bisa dibilang sih hampir sama seperti yang Mas Firman tadi sampaikan. Bahwasanya sebenarnya ya angkanya segitu-gitu aja. Cuman kan karena ada program baru otomatis exposure-nya lebih ke MBKM-nya. Nah, cuman kalau di FISIP itu atau di BEM FISIP itu ya, kita itu kan kuliahnya sebenarnya nggak terlalu mungkin se-strict. Bahkan ya banyak, misalkan di stafku atau di menteriku itu juga ada yang ikut MBKM plus BEM gitu. Jadi memang kita itu rasanya kayak kurang kalau misalkan cuma di kelas itu ya udah cuma denger teori-teori aja, karena kan kita ada memang beberapa jurusan yang kayak antro, komunikasi itu memang ada kuliah lapangan. Kita pun semua ada kuliah lapangannya, cuman kan nggak setiap minggu kayak ada paper gitu, itu daripada kampus A atau B. Jadi waktu kita sebenarnya banyak. Nah, yang akhirnya enggak saya teman-teman BEM itu enggak ambil repot bahwasanya MBKM ini harus dijadikan saingan, enggak. Bahkan kalau bisa BEM ini menunjang MBKM-mu di kemudian hari ya monggo gitu. Jadi misalkan MBKM itu biasanya ya misalkan magang, MSIB, pertukaran mahasiswa itu kan memang dimulainya lebih banyaknya terutama di magang itu semester 4. Jadi ya nggak apa-apa kita tekankan kalau misalkan mau lebih benar-benar siap untuk magang keluar, joinlah BEM gitu. Jadi BEM ini langkah awal untuk teman-teman ya kalau mau magang korporasi ya monggo gitu-gitu. Jadi justru ini malah saya rasa sih memang ini menjadi tantangan karena memang ya ada yang ternyata fokusnya memang di MBKM, tapi di sisi lain ya sebenarnya bisa kok untuk dijadikan modal BEM ini untuk MBKM itu sendiri. Jadi saya rasa sih bukan terlalu menjadi masalah sih. Oke, mungkin gantian ya kampus A ini ya. Mungkin ngomongin kita yang sama dulu aja. Kalau ngomongin yang sama mungkin dari Mbak Ziva, Mbak Lofi ya. Itu kurang lebih kalau untuk minat Ormawa dari tahun ke tahun sama. Cuman ya ini tadi kalau misal di MBKM dari teman-teman ini membawa perubahan yang gede, di kampus A ini hampir malah nggak ada efeknya MBKM itu. Bener. Jadi kalau loh kok bisa di MBKM padahal perubahannya tadi dijelasin mulai dari adanya ISMA, terus habis itu kampus mengajar ya, kampus mengajar, terus bangkit, MSIB, terus sampai magang di Menteri SDM aja juga ada. Karena dari FK sendiri itu memang ya ada perbedaan, jadinya bahas kuliahnya ada ini. Emang ada perbedaan struktur kuliahnya. Jadi kayak mungkin
semester 1 2 dulu yang ada paketan, kalau FK 7 semester kita paketan semua. Jadi kalau misalnya kita mau ambil anggap aja ambil ISMA lah, kalau yang di FK yang paling banyak itu dalam tanda kutip kita mengorbankan 1 semester. Jadi kita menambah masa studi selama 1 semester seperti itu. Jadi kalau untuk MBKM dan ISMA sendiri, kalau mungkin di kampus A khususnya FK sendiri itu lebih ke porsinya masing-masing. Orang yang ingin ikut ISMA akan mengejar ISMA-nya. Orang yang pengen lulus tepat waktu ya ngomongnya ya, itu biasanya tetap masih ikut Ormawa. Jadi kayak gitu. Oke, sangat menarik ya. Menarik banget jawabannya, lengkap banget. Paling beda soalnya. Iya, beda dari yang lain ya FK ini Bang. Oke. Jadi tadi udah dijelasin ya kayak perspektif banget dari ketua BEM terhadap mahasiswanya gitu, minatnya organisasi dan juga MBKM ya satu persatu. Oke, apa sih kayak kayak mungkin nggak kayak terjadi penurunan gitu jumlah mahasiswa yang bergabung dengan organisasi mahasiswa saat program MBKM kan semakin tahun ke tahun tuh semakin meningkat, semakin banyak variasinya, semakin populer gitu. Mungkin ada prediksi gitu untuk ada terjadi penurunan jumlah mahasiswa yang minat di Ormawa gitu khususnya. Siapa dulu ini? Beda ya, tadi aku. Oke. Oke, berarti aku ya. Jadi kalau misalkan ada kemungkinan ada, karena nggak bisa dipungkiri sebenarnya meskipun jumlahnya sama itu kalau dilihat statistiknya sebenarnya agak beda. Misalkan gini, di BEM-FISIP itu misalkan tahun kemarin angkatan 20-nya ada segini, angkatan 21-nya ada segini. Nah, itu agak beda kita. Jadi misalkan di tahun ini tuh angkatan 20-nya cuman beberapa, 21-nya beberapa, sama 22-nya yang lebih banyak gitu. Nah, itu akhirnya beda. Jadi kalau misalkan kemarin kita menseleksinya tahun lalu ibaratnya didiskualifikasinya lebih banyak, ini lebih dikit gitu. Meskipun di tahun ini BEM-FISIP itu malah jumlahnya lebih banyak karena kita bikin kementerian baru. Tapi dalam segi pendaftar kalau dilihat statistik angkatannya itu turun. Karena balik lagi tadi angkatan kedua atau semester 4 dan semester 5 6 itu udah mulai mencoba yang namanya MBKM tadi. Jadi memang benar-benar bisa sangat memungkinkan untuk turun karena ya tadi statistiknya. Jadi memang maba kan masih belum tahu apa-apa, ya uslah ikut BEM gitu dulu nih buat bekal dan sebagainya. Nah, cuman ya ada juga yang mempersiapkan gitu. Jadi ya sangat memungkinkan sih kalau misalkan turun. Nah, cuman PR-nya adalah gimana caranya BEM itu akhirnya bisa menyesuaikan. Jadi nggak cuman sekedar kita menganggap ya saing-saingan, ayo kamu ikut ini, ayo enggak. Malah dari saya itu dari BEM-FISIP pinginnya ya kalau misalkan teman-teman balik lagi tadi mau magang atau mau MBKM, jadikanlah BEM ini sebagai batu loncatan gitu. Jadi itu sih cara yang kita gitu. Oke, menarik. Ini gantian aku ya berarti jawabnya. Jadi kalau dari aku sendiri itu melihat bahwa tadi tanya tentang penurunan Ormawa, kalau misal dilihat penurunan mungkin bisa dilihat nanti lama-lama tren penurunan. Cuman kalau untuk jumlah mungkin sampai sedisruptif dari teman-teman fakultas lain, mungkin dari kampus aku khususnya FK ini masih kelihatan belum ya. Karena itu tadi mulai dari awal sendiri pangsa pasarnya udah beda. Dan kalau misal kita ngomongin ngomongin MBKM ini yang mungkin program yang paling mirip yang ada di FK ini adalah program-program exchange seperti itu ataupun lomba-lomba. Dan di mana lomba-lomba dan exchange itu anak-anak biasanya mengorbankan liburnya, bukan mengorbankan kuliahnya. Jadi kuliah itu tetap jalan. Iya, kuliah mau nggak mau kuliah jalan. Hilang satu kuliahnya nggak boleh ujian. Aduh. Nah, jadi di situ, jadi kalau kelihatannya Ormawa turun, Ormawa tetap akan punya porsinya sendiri karena Ormawa akan tetap jalan. Cuman ya melihat tadi, sekarang mulai dari maba-maba, mulai dari teman-teman tahun kedua itu udah banyak yang ngejar exchange seperti itu. Yang dimana exchange-nya itu mungkin ya kalau dari teman-teman yang MBKM yang bisa di exchange berapa mas berarti? 20 kan? Ya, satu semester setara satu semester ya biasanya sekitar 18-20 SKS ya. Kalau di FK itu exchange dengan kira-kira 1 bulan, 2 minggu hingga 1 bulan, pol-polan yang bisa kita tukar cuma 2-3 SKS. Jadi kayak gitu. Jadi memang kalau di FK, kalau misal kita mau ngomongin dari MBKM itu sendiri atau mungkin kalau FK aku bilang penyetaraannya adalah program ekstrakurikuler seperti exchange itu sendiri, itu memang berdampaknya emang nggak seberapa besar dengan teman-teman Ormawa seperti itu.
Menarik ini. Mungkin aku ngambil dari sudut pandang anak-anak saintek ya, anak-anak yang memang kampusnya kan notabene suka lapra, suka yang bau-bau sains gitu kan. Jadi di BEM FST sendiri ya dari apa ya, mungkin ketakutan tadi ya untuk kedepannya, maka mungkin di sini bisa jawab hal itu tergantung bagaimana organisasi bisa beradaptasi gitu kan. Mungkin di tahunku ya mas ini ya, jadi di BEM FST sekarang itu ada namanya divisi pengembangan karir yang baru, di mana di sini itu sebagai bentuk konkret untuk menjawab ya jadi tantangan dari MBKM, karena fokus dari MBKM adalah pasca kampus. Kita udah gak bisa mentolerir terkait hal itu kan, hingga bagaimana dari teman-teman BEM bisa beradaptasi, kemudian dari program-program kerjanya juga bisa lebih disinkronisasi terkait pasca kampus dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya melihat data, aku bilang mungkin karena stuck ya, tapi yang stucknya itu bukan yang menurun tapi yang naik, karena dari jumlah pendaftar ya mas, kemarin ketika oprek BEM adalah kita masih 2 kali lipat dari kota yang ingin kita inginkan lah gitu. Jadi bisa dibilang dari teman-teman mungkin FST masih tinggi ya terkait minat Ormawa, tapi yang nggak tinggi banget gitu loh, tapi tetap aja gitu kan. Nah terus balik lagi, kenapa kok di tahun ini ada peningkatan? Karena aku lihat ya mas, misalnya dari teman-teman FST itu MBKM ini malah ada 2 kemungkinan gitu. Yang pertama adalah dia terus-terusan untuk ikut MBKM, tapi yang kedua adalah bisa malah kayak kapok gitu loh ikut MBKM, karena di FST itu kita memang lebih dipersulit untuk konversi. Ya ada konversi, tapi yang nggak sampai 20 SKS itu agak sulit gitu kan ya. Bahkan 2 sampai 3 SKS aku juga kan ada beberapa ikut MBKM kan ya, yang bisa cuma 2 SKS aja gitu kan selama 1 semester gitu kan. Yang di sini pastinya ketika dibandingkan dengan effort ketika mengikuti MBKM yang selama 1 bulan, bahkan temenku itu ada ikut bangkit itu 1 minggu itu 1 project mas ngerjain itu ya, gila banget kan itu. Jadi di sini ada 2 kemungkinan bahwa ketika ikut MBKM itu ada ngerasa jenuhnya, ngerasa mungkin kita memang kalau bilang kasarannya ya MBKM kayak dipekerjakan gitu kan kita itu ya, walaupun secara konteksnya atau muatan dari MBKM itu bagus, tapi di sisi lain mungkin kayak kita itu terlalu dini untuk mencapai mungkin matkul-matkul ataupun bahasan-bahasan yang dikerja gitu. Kita masih belum nyampe, apalagi anak-anak semester 4 udah disuruh ngoding, disuruh analisis dan sebagainya. Ini kan kayak belum waktunya gitu kan. Jadi kenapa bisa bilang gitu sih, mungkin sedikit pandangan yang lain ya itu sih. Oke, terima kasih ya Mas Atta, Mas Viko dan juga Mas Men ya atas jawaban yang sangat lengkap ya, detail sekali gitu ya dari ketua BEM hebat kita gitu ya, kayak UNER gitu kan. Dan ini nih Mas, berbicara tentang fungsi dan peran mahasiswa tentunya, atau ya nyenggol lah sedikit ke Tridharma Perguruan Tinggi gitu kan. Nah di sini dampak dari program MBKM terhadap peran dan fungsi mahasiswa itu seperti apa gitu kan Mas? Mungkin tanggapan dari Mas Wain ya terkait. Oke, Mas Viko dulu. Mengenai MBKM ke Tridharma Perguruan Tinggi ya. Karena mungkin ini aku sendiri juga kurang mendalami ya dari MBKM ini sendiri. Mungkin kan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi dari pengabdian masyarakat nih. Ini contohnya. Itu kita juga ada yang kampus mengajar. Nah itu mungkin salah satu program yang sangat tepat sasaran banget buat Tridharma Perguruan ini. Terus habis itu kalau misal kita ngomongin mengenai mulai tadi pengabdian, lalu kita ngomongin juga pendidikan, mulai dari pendidikan sendiri, mulai dari ya tadi sendiri, mulai kapan lagi sih kita belajar sambil digaji ya, mulai dari program Bangkit, Kementerian ESDM, itu ikutan program-program lainnya, itu pun juga dapat menyokong ke perguruan tinggi. Tetapi karena ini temanya tadi sama Ormawa ya, kita bandingkan sama Ormawa pun juga bisa mensupport untuk Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Baik yang bahasanya kita udah dalam tanda kutip bahasa pasaran lah, desa binaan, lalu bakti sosial, itu pun juga masih saling seperti itu, atau tentiran bersama, itu pun juga sama-sama masih mensupport Tridharma Perguruan Tinggi. Tinggal kita secara mahasiswa, kita pintar-pintar mana, kita ambil mana yang menurut kita baiknya, kita buang buruknya, dan yang paling pasti mana yang cocok buat kita lakuin kayak gitu. Kalau misalnya ngerasa cocok di Ormawa, cocok untuk
dalam tanda kutip bermainnya di kampus saja, ya kenapa enggak? Apa salahnya? Atau misalnya memang tujuannya langsung aku mau ngejar, aku mau jadi A di kehidupan pasca kampus tadi, ya ambil aja MBKM kalau misalnya itu sesuai dengan apa yang ingin diinginkan. Makasih Mas Viko. Ya Mas Firman. Ya mungkin terkait ini menarik banget ya. Aslinya program MBKM ini udah jadi buah bibir mulai dari tahun berapa ya? Kalau dari nggak salah 2019 ya. Ya 2019. Ya 20 itu yang naik-naiknya. Dan obrolan terkait MBKM pro kontra di dalamnya dan sebagainya udah banyak sekali yang bahas terkait ini ya. Tapi satu hal sih ketika melihat sekarang per hari ini adalah MBKM udah banyak berubah gitu dalam segi regulasi, kemudian fokus-fokus yang ingin dicapai itu menurutku udah berubah banget. Ya walaupun ada beberapa case yang dimana pemerintah pusat yang dalam hal ini Kemendikbud ya itu masih banyak sekali yang perlu dievaluasi, yang banyak perlu menyesuaikannya dengan kondisi-kondisi di bawah. Dalam artian ketika teman-teman itu mengikuti MBKM yang notabene misalnya apply di perusahaan, tapi kenapa kok regulasinya kok masih dipersulit dan sebagainya. Terus dalam mungkin fungsinya ya kita tarik dari mahasiswa ini aku melihat MBKM itu kan banyak sekali ya bidangnya gitu kan. Ada bidang penelitian, ada bidang terkait pendidikan, tadi yang disebutkan pengabdian dan sebagainya. Tinggal kita menyesuaikan aja gitu. Kalau misalnya terkait lebih ke mengarah kita persiapan ke pasca kampus, ke mungkin simulasi kerja ya istilahnya kita. Ya pastinya dalam segi dampak terhadap perguruan atau Tridharma masih belum sedikit lah, bisa dikatakan sedikit ya, karena ya fokus dari MBKM yang diceritakan teman-teman yang sudah ada testimoni dan sebagainya, ya mereka datang mengikuti kelas perkuliahan misal studi independen atau magang. Terus kemudian apa sih yang setelahnya outputnya? Ya walaupun ada beberapa project learning ataupun istilahnya output dari kegiatan itu ya, tapi kalau misalnya kita tarik misal terkait pengabdian, tentu Ormawa yang lebih eksistensi ya. Terkait kita punya banyak sekali yang dari mas-mas juga bisa menceritakan program kerja yang memang langsung terjun ke masyarakat, dampaknya juga ada. Bahkan mengajar kita itu udah dari dulu ya. Mungkin MBKM aja yang menyesuaikan kan ya terkait kampus mengajar. Ya itu sih yang melihat kalau bisa diambil kesimpulan adalah MBKM ini plus minus ya terkait perguruan atau Tridharma perguruan tinggi, tergantung mana sudut pandang yang kita ambil, mana fokus bidang yang mau ditelaah lebih lanjut ya gitu sih. Oke, makasih Mas Men. Monggo Mas Atta. Sebenarnya sama-sama aja sih dari saya. Bahwasanya kalau misalkan ngomongin soal MBKM, apakah sesuai peran Tridharma? Tentu sesuai, karena memang yang mengeluarkan juga bagian dari Kemendikbud itu sendiri kan. Jadi otomatis pasti udah disesuaikan lah, saya percaya dari itu. Cuman kalau misalkan akhirnya itu benar-benar spesifik untuk benar-benar berdampak apa enggaknya, ya balik lagi tadi biasanya kan gini, ada juga misalkan nih kita coba analogikan ya, anak FISIP itu kan belajarnya soal pemerintahan, ilmu politik dan sebagainya gitu ya. Terus semester 4 dia secara teori keilmuan setengah mateng lah, tapi langsung dipindahkan misalkan di korporasi Shopee lah atau Tokopedia dan sebagainya. Jauh lebih dari itu kan kontradiksi sih sebenarnya apa yang kita, meskipun bisa sebenarnya milih kayak misalkan di setiap instansi-instansi, cuman berdasarkan testimoni itu nggak banyak sebenarnya yang dilakukan. Maksudnya kayak benar-benar misalkan nih seharusnya ya mungkin bisa tadi yang disampaikan Ngodi dan sebagainya, cuman kan kita nggak dapat. Nah akhirnya kalau misalkan di instansi pemerintah ya basic aja, misalkan ya kayak bantu administrasi dan sebagainya. Cuman kan balik lagi, ini generasi sekarang itu kan melihatnya itu bukan apa yang dilakukan, tapi apa yang sebenarnya dia dapatkan. Jadi prestisiusnya itu kayak semangat. Jadi kayak misalkan, aku pernah magang di DPR RI, padahal ya cuma nge-print dan sebagainya. Dan itu benar dan real, itu bisa ini karena ya fakta lapangan. Gimana pun juga misalkan kita sebagai mahasiswa semester 4 diterapkan di instansi sebesar itu, gak mungkin kan kita mewakili suatu negara lah atau mendiplomasi, itu kan gak mungkin sih. Pasti akhirnya kan kita belajarnya memang belajar bukan melakukan, tapi belajar, oh ternyata orang-orang di DPR ini bekerjanya seperti ini, oh ternyata orang-orang di korporasi itu belajarnya seperti ini. Untuk langsung prakteknya itu kan sebenarnya masih perlu keahlian-keahlian lebih kan. Nah itu yang kadang mungkin orang-orang nggak tahu, jadinya
ya kita lebih ke menekankan, oh kalau misalkan magang ya nggak apa-apa gitu, cuman dapat nggak beneran pembelajarannya gitu, jangan sampai akhirnya ya prestisius. Tapi balik lagi ke perannya, misalkan ya salah satu contohnya tadi kampus mengajar sebagainya, ya saya rasa sih udah, cuman kalau apakah itu mendisrupsi kegiatan-kegiatan kita di pengabdian, malah justru enggak sih, karena misalkan di BEM itu powernya itu lebih dapat lagi. Misalkan kita berhak untuk pengabdiannya itu nggak sekedar mengajar aja, malah kita mengadvokasi, misalkan kayak kemarin yang PKL Srikana, mengkritik dan sebagainya, itu kan malah lebih dibebaskan dari kita, gitu sih malah. Mungkin sebelum masuk aku mau tanya-tanya dulu nih sekalian ya, mantap diskusi ya sekalian ikutan ya. Aduh berat. Enggak. Ya, tapi dari tadi kan yang aku dengerin dari jawabannya Mas-mas itu lebih banyak tadi kalau misal MBKM kita konversikan ke Tridharma Perguruan Tinggi itu pendidikan sama pengabdian Mas ya. Kalau misal buat penelitiannya sendiri Mas, kalau yang dipikir dari MBKM ada outputnya atau malah lebih banyak output dari Ormawanya nih Mas? Oke, yang tak jawab dulu ya, ini karena kampus C memang kebanyakan ya sejauh ini yang ikut penelitian yang di MBKM kan yang dikonversikan ada sendiri kan, memang di situ aku melihat penelitian ini memang udah relate Mas, udah relate dengan jurusan atau dari fakultas kita gitu. Contoh aku juga ikut penelitian kan ya, jadi output terakhir ketika penelitian juga Pengmas. Jadi sehingga kalau misalnya dikaitkan dengan Tridharma tentu sangat berdampak gitu kan Mas. Tapi kembali lagi kan, ini ya perspektif dari teman-teman mahasiswa aja sih. Kalau misalnya dirasa penelitian itu malah mengganggu kuliahnya atau bahkan menjadi beban tersendiri ya, itu menurutku malah bukan suatu yang worth it sih. Oke. Mungkin dari Mas Atta ya. Iya, ada sih. Beberapa Ada memang pengabdiannya memang setelah selesai pengabdian harus dipublikasi karya ilmiah itu memang ada. Jadi kayaknya udah memang disesuaikan. Terima kasih ya Mas Viko, Mas Firman dan juga Mas Atta lagi-lagi ya. Karena tadi ini sih yang disampaikan oleh Mas Atta sama Mas Viko ini sudah menjawab gitu kan ya, dimana dari teman-teman mahasiswa gitu kan lebih memilih mana gitu kan, MBKM atau Ormawa. Kalau dari kampus B sendiri kan ya emang terlalu longgar gitu kan, jadi mengambil MBKM lah gitu kan. Jangan kampus B visip aja lah. Oke. Anak-anak Ya siap Mas. Siap Mas. Visip oke Mas. Terlalu longgar gitu kan ya waktunya. Jadi anak sosial masih kurang gitu kan ya kalau cuma mendengarkan teori di kelas gitu kan ya Mas. Kalau dari Mas Viko sendiri di kampus A ya emang karena udah dipaketin, malah nggak ada longgarnya kan? Nggak ada longgarnya, kurang longgar. Mau lulus tepat waktu pengen MBKM tapi susah gitu kan ya Mas, harus meluangkan waktu dan sebagainya itu kan. Nah kalau dari kampusnya sendiri itu sih Mas ya, mungkin ada jawaban ya dari Mas Firman karena dari teman-teman Saintek. Mau Mas. Jadi lebih memilih Ormawaka atau MBKM kah? 50-50 lah. Iya, gitu Mas. Kalau dari Saintek gitu ya, karena emang dari satu sisi kita nggak terlalu terikat. Iya, nggak terikat. Pengennya MBKM, tapi ya itu konversinya kecil gitu kan, atau gimana gitu kan. Ya itu tergantung sih. Monggo Lovi. Oke, next itu ini secara internal ya ke Ormawanya gitu. Mungkin ada selama kepengurusan gitu, ada tantangan nggak ke para anggotanya gitu? Mungkin kayak gimana sih caranya biar para anggotanya ini bisa memprioritaskan Ormawa di antara kesibukan lain, biar Ormawa ini bisa selalu jalan gitu, dan apa sih adaptasi yang dilakukan gitu secara treatment gitu, mungkin bisa dijelaskan. Aku dulu aja ya. Iya. Ulang balik lagi berarti. Oke, ini tantangan untuk para fungsionaris ya, atau ya kita nyebutnya staff lah. Sejauh ini aku melihat di angkatan 22 yang termuda, aku melihat apa ya, ada kebiasaan baru atau habit baru ya, dimana dari teman-teman itu sukanya itu yang instan. Apa ya, ini nggak tahu emang efeknya dari pandemi atau memang udah dari internalnya, dari pribadinya masing-masing atau gimana, tapi aku melihat ada atau kebiasaan seperti itu, sehingga aku nggak, itu ada faktor baik dari internalnya dia atau eksternal. Misal kita juga bisa tarik di aplikasi TikTok ya. Ini kecil aja, tapi ini survei yang memang kebukti gitu loh. Kalau misalnya di TikTok kan kita sering banget ya, misal iya ini video yang kita suka langsung kita tonton, misalnya nggak suka langsung skip, yang dimana kita menjadikan ada habit baru nih, dimana dari teman-teman itu sukanya itu yang instan. Itu berdampak juga ketika
menjalankan sebuah agenda atau proker gitu kan dari teman-teman itu terkadang kalau aku bisa menyebut adalah lebih sulit untuk brainstorming gitu kan. Jadi apa yang menjadi esensi ketika kita diskusi di dalamnya, kemudian ada proses pembelajaran dan sebagainya, pengennya itu mereka adalah instan gitu kan. Kembali lagi ketika kita kaitkan dengan MBKM sama, karena di MBKM benar kata Mas Atta tadi adalah orientasinya adalah output gitu, orientasinya adalah hasil apa sih yang aku dapatkan, bukan apa yang kita berikan kan ya. Nah ini yang menjadi salah satu yang persepsi yang menurutku salah ya, ketika kita ikut organisasi mahasiswa adalah bukan kita yang mau nyari apa di dalamnya, kita mau nyari uang atau gak bisa, kita mau nyari jabatan gak bisa, tapi apa sih yang kita bisa apa yang bisa kita beri ya, apa yang bisa kita kontribusikan di dalamnya, sehingga kita bisa ngambil kesimpulan juga dari teman-teman itu juga PR besar adalah gimana kita bisa memberikan sosialisasi yang baik, terus dari budaya organisasi yang kita bawa utamanya lebih menekankan respect ya. Kalau di aku itu menerapkan 3R kan ya, respect to system, respect to people, dan respect to data kan. Dimana dari teman-teman juga harus awareness-nya lebih tinggi ke sama yang lain, awareness-nya juga lebih tinggi terhadap program kerja yang lain sebagainya. Itu sih yang kita udah terapkan sejauh ini ya. Mungkin dari teman-teman juga punya budaya tersendiri ya kalau aku bisa lihat. Oke, mungkin bisa Mas Atta. Kalau divisi gampang sebenarnya. Jadi gimana orang atau teman-teman mahasiswa ini bisa fokus di organisasinya atau loyal lah itu. Ya gampang, tinggal bilang kalau misalkan kita itu nggak cukup di kelas, kita belajar soal masyarakat. Balik lagi ya Mas. Nggak, karena kan kita belajar soal masyarakat nih, gimana caranya kita bisa memikirkan orang. Nah kita nggak dapat praktiknya, ya uslah gabunglah di BEM misalnya atau di pun nggak masalah. Jadi makanya biasanya itu kepanitiaan kayak pengabdian masyarakat gitu itu memang yang paling diminati lah, paling disukai, karena ya itu bisa selaras. Dan bahkan di kelas pun itu sebenarnya ada yang beberapa yang menuntut untuk keluar, misalkan di mata kuliah beberapa kayak politik di desa itu, kalau di politik, kalau misalkan di sos ada tipsos, terus ya ada macam-macam lah. Nah itu memang untuk mengharuskan berbagi masyarakat, saking mungkin nggak bisa kalau kita harus di kelas terus gitu. Jadi ya kan kita biasanya sih ngomongnya kayak gitu. Jadi terlepas dari ormawanya gimana atau gimana pun, pasti teman-teman FISIP itu butuh ruang-ruang aktualisasi buat jadinya ya kita tekankan itu aja. Terus tapi di sisi lain juga kita harus membangun sistem yang baik juga di organisasinya. Ya kita sih, karena kita FISIP ya pasti demokratis di organisasinya. Jadi kita selaku pimpinan pun berhak dikritik, berhak dikomentari, berhak untuk diapapun. Tapi begitu juga sebaliknya, kita sebagai pimpinan juga berhak untuk mengomentari. Jadi ya iklim-iklim demokratis ini yang kita rasa bisa membuat organisasi hidup, dan secara langsung atau nggak langsung teman-teman ya pasti udah merasa nyaman, ya bakal sustain aja organisasinya. Itu sih. Oke, mungkin kalau dari aku mungkin mau nanggapin juga sih sekalian dari tadi Mas Men ya. Iya, Mas Men. Tadi kan sempat dibilang bahwasannya lebih banyak mahasiswa itu, kalau organisasi mahasiswa kita memberi nih, bukan kita menerima. Tapi kalau penglihatanku Mas ya, kalau yang di kampus A khususnya FK itu malah organisasi yang semakin banyak memberikan benefit untuk membernya, itu akan menjadi organisasi yang semakin berkembang, semakin jadilah bahasanya, semakin jalan untuk masa depannya Mas. Karena memang ya sifat dasar manusia, ya kita mencari take dan give sedikit mungkin. Tapi kalau ya kalau aku ngomong kayak gitu kelihatannya, waduh, dokter kok sekarang jadi take semua nih, kok bukan give ya. Tapi maksudnya bukan di situ. Esensinya adalah kalau aku lihat dari teman-teman FK kalau biasa dibilang, kalau dosen-dosen ngomong pada haus belajar Mas. Haus belajar, haus ilmu. Jadi organisasi-organisasi tersebut mereka sekarang akhirnya menjualnya adalah bukan kalau kamu bisa nih sekarang kamu ikut organisasi A nanti kamu bisa jadi gini. Bukan, mereka sekarang menjualnya adalah ayo ikut organisasi A, nanti kamu akan punya kesempatan untuk melakukan ini. Dan itu kesempatan untuk berkembang, untuk jadi orang yang lebih baik. Itu yang teman-teman yang bikin organisasi-organisasi itu yang bikin lebih rame lah, ibarat buat lebih sustain. Dan kalau misal aku lihat ya malah organisasi-organisasi yang
dalam tanda kutip nyenggol MBKM, yang nyenggol dunia pasca kuliah tadi itu, kalau misalnya ngelihat trennya ya dari FK sendiri itu malah sedang lebih panas lah untuk sekarang ini dibanding organisasi-organisasi yang intra kampus. Jadi karena emang kalau misal kita berbicara pada dunia kesehatan, kita berbicara emang kita disiapkan bukan untuk dunia di kampus kan Mas, kita untuk masyarakat dan untuk gimana caranya itu ya malah organisasi-organisasi yang punya tujuan tadi pasca kampus seperti itu. Jadi meningkatkan baik dari soft skill, hard skill maupun tingkatan akademik biasa kayak gitu. Ya, sudah menjawab sekali ya. Jadi emang para mahasiswa itu harus kayak punya pikiran ini nanti kalau join dapat benefit apa gitu pokoknya. Pastinya semuanya butuh itu. Oke. Mungkin nggak sih Pak? Oke. Karena tadi udah dibahas ya Mas ya terkait apa sih gitu kan, kenapa gimana ormawa menyikapi MBKM dan sebagainya gitu kan. Jadi di sini yang Ziva highlight kan ya, dimana ada kalau tadi dari Mas Atta sendiri bisa nih join ormawa sekaligus MBKM gitu kan. Tapi Ziva mau highlight apa sih perbedaan outputnya gitu kan ketika kita join ormawa, entah itu dari soft skillnya atau hard skillnya, atau kita dibandingkan dengan kita join MBKM. Kalau misal dari Mas Atta nih kayaknya dua-duanya dapat lah ya gitu kan dampaknya gitu kan. Tapi kalau dari FK sendiri atau dari FST ya Mas gitu kan bagaimana gitu kan, atau dari Mas Atta juga ada tanggapan? Monggo Mas Atta. Oke. Sebenarnya perbedaan outputnya ya berarti ya? Iya, perbedaannya sih ya, Mas. mungkin pertama mungkin ini ya jangkauannya lah. Jadi misal kita berorganisasi itu kan pasti ya berkutiknya di kampus, kalau enggak ya di sekitar kampusnya, misalkan di Surabaya lah. Tapi kalau misalkan MBKM itu kan bisa untuk di luar kota, tapi dijamin kuliahnya gitu misalnya. Jadi kalau untuk perbedaan sih kayaknya bisa dibilang ya jangkauannya, yang kedua mungkin relasinya juga. Jadi barangkali nanti di sana kenal-kenal teman-teman yang dari MBKM kampus-kampus lain gitu-gitu. Sama yang biasanya aku highlightnya sih prestisiusnya sih. Jadi mungkin bisa dibilang gini, orang yang punya status sebagai BM atau BEM fakultas itu dilihatnya lebih keren orang yang pernah magang di suatu instansi mana gitu misalnya. Jadi aku lihatnya sih perbedaannya mencolok memang prestisiusnya. Jadi kayak aku pernah kok duduk di sana, aku pernah kok ikut ininya gitu-gitu, aku nemenin CEO apa gitu misalnya kan. Itu yang mungkin aku highlight sih perbedaannya. Tapi kalau dari sisi kerjanya, kalau misalkan dilihat dari anak FISIP ya khususnya itu nggak jauh beda, karena ya kembali lagi mahasiswa semester 4 itu kan untuk benar-benar mencoba atau melakukan pekerjaan yang profesional di suatu perusahaan itu kan masih perlu proses lagi. Jadi aku rasa sih perbedaan mencoloknya kayak gitu. Kalau mungkin kalau dari kampus A sendiri ya, karena balik lagi diulang lagi MBKM-nya emang nggak seberapa. Mungkin aku sempitkan ke program-program yang ekstra. Misal kalau kita nih biasanya penelitian-penelitian yang di luar skripsi ya, yang penelitian-penelitian di luar skripsi ataupun exchange ataupun seminar, lomba, public poster biasanya kayak gitu, itu anggap aja kalau misal di FK aku anggap sebagai penyetaraan MBKM-nya ya kalau di fakultas lainnya. Kalau misal itu aku lihat outputnya itu emang keduanya ini sama-sama semuanya untuk peningkatan skill pasca kampusnya, peningkatan skill individu baik exchange nih. Misal kamu exchange dapat ke suatu luar negeri nih, misal karena kita di Indonesia BPJS ya, misal dia dapat kesempatan ke Inggris nih, dimana Inggris tuh punya NHS yang dimana NHS itu salah satu sistem paling baik kesehatan paling baik di dunia. Nah itu mereka bisa belajar mengenai public health. Lalu habis itu juga misal mengenai public poster itu mereka ataupun penelitian, mereka bisa memperdalam bidang-bidang ilmu yang ingin mereka teliti. Jadi kalau misal aku ngelihat, kalau misal di FK sendiri ya, kamu nggak ikut program-program kayak gitu dari fakultas pun udah diarahkan menuju ke situ. Cuman apabila kamu mengikuti program-program kayak gitu, yang dimana kalau di FK sendiri itu hitungannya kamu tetap wajib ikut yang ini, nggak bisa ikut yang ini juga. Kamu tujuannya tuh sama, cuman kamu akan mencapai itu antara lebih cepat ataupun lebih dalam. Nah kayak gitu, karena ya itu tadi, itu sendiri semuanya bertujuan akhir untuk menciptakan, karena kampus saya kalau ini
tenaga medis yang intinya berkompeten, intinya tridharma perguruan tinggi baik dari pendidikan, penelitian maupun dari pengabdian masyarakat. Emang beda ya FK ya Mas. Dari yang lain. Oke, aku ingin beda aja sih. Aku lebih sudut pandangku dari internal juga ya, dari aku pribadi. Aku melihat dari output Ormawa sekarang ya, sama teman-teman MBKM itu pasti kalau misalnya kita lihat konteks pekerjaannya ya atau job desk di dalamnya pasti beda gitu kan. Pertama, ketika teman-teman MBKM yang magang tentu privilege lebih lah dari teman-teman mahasiswa, lebih tahu gambaran seperti apa sih di korporasi dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan itu kerjanya seperti apa dan sebagainya. Tapi ada poin penting ya, selain mungkin yang disebutkan Mas Atta tadi, aku sepakat terkait relasi kemudian soft skill dan sebagainya. Tapi ada satu poin penting ya, ketika kemarin aku sharing juga dengan CEO pemimpin ID, perbedaan mahasiswa yang ikut Ormawa sama MBKM adalah terletak di mental health-nya itu pasti beda ya. Ketika kita diskusi ataupun kerja bareng ya, misal ketika udah di pasca kampus ya, ketika udah kerja, orang yang ikut MBKM itu kan kita udah di setir ya, atau misalnya udah di track misal dari awal itu kalian kerja gitu kan. Nah, sehingga belum adanya penyesuaian atau belum adanya pengalaman. Kalau misalnya di teman-teman Ormawa kan pasti banyak ya lika-likunya gitu kan ya, dinamikanya baik itu kekurangan dana, kalau misalnya negosiasi, kemudian ikut organisasi advokasi dan sebagainya, sehingga ketahanan mental dari teman-teman mahasiswa itu lebih dapat gitu loh, lebih kuat ketika mau ditempa apapun di pasca kampus nanti. Misalnya dikasih pekerjaan yang memang sangat rumit, insya Allah dari teman-teman mahasiswa bisa menjalankan seperti itu. Sehingga per hari ini ya, ketika melihat dari yang dibutuhkan perusahaan sekarang adalah ada satu indikator yang dimana pengalaman organisasi itu juga penting gitu kan, karena hiring yang di perusahaan-perusahaan juga memprioritaskan dari teman-teman mahasiswa, oh ya seenggaknya at least minimal pernah join Ormawa lah, baik itu jadi BPH-nya atau jadi ketuanya sebagainya, itu malah nilai lebih kan. Sehingga di sini adalah yang bisa kita simpulkan juga, pengalaman Ormawa itu sangat penting menurutku ketika nanti di interview ataupun di pasca kampusnya. Bahkan ini sedikit cerita ya, di alumni ada dua orang yang memang satunya ini adalah pekerja lama, satunya ini alumni saya yang dimana juga dulu sebagai ketua BEM gitu kan. Satunya ini udah lama tapi secara mungkin penyesuaian komunikasi dengan orang lain tuh sulit sehingga menghambat kinerjanya. Nah, satunya ini yang alumni saya itu dia karena orangnya serawung ya, orang yang mungkin ikut Ormawa pasti kita lebih dapat ya sosialnya gitu, sosial masyarakatnya lebih dapat, sehingga kinerjanya lebih dapat dan lebih memuaskan, sampai bahkan di titik dari alumni itu dapat privilege lebih di jabatannya gitu. Sehingga per hari ini mungkin aku bisa katakan orang-orang yang ikut Ormawa adalah orang-orang yang terpilih juga, orang yang mungkin nantinya diprioritaskan di perusahaan-perusahaan itu sih. Mungkin aku sekalian izin nambahin nih, karena kemarin ini sempet, dulu aku masih inget banget kayak salah satu alasan kenapa saya sendiri masuk ikut Ormawa, mendalami BEM sampai kebetulan bisa di posisi kayak gini, itu saya masih inget banget ada kata salah satu prof di situ. Nah, dan prof itu bilang kalau kamu di FK pinter ini itu nggak cukup, karena kenapa? Memang kalau di FK kita ibaratnya karena kita sama akan berhubungan dengan manusia ya, adu tinggi. Satu, manusia itu nggak bisa diprediksi. Kayak kadang ada pasien yang baik, pasien yang nurut, kadang ada pasien yang barusan rame kayak bertengkar dengan dokternya pun ada. Tapi yang kedua, sempat beliau bilang bahwa di rumah sakit itu dibilang kalau misal dibuat sebuah korporasi, rumah sakit adalah korporasi yang paling toksik. Kenapa kok bisa dibilang kayak gitu? Karena emang di rumah sakit itu tempatnya high stressful job semua. Di rumah sakit nggak ada job yang nggak stres. Meskipun cleaning service pun ya harus bersihin. Kalau kotor, yang bersihin bukan bersihin tumpahan air, tumpahan Coca-Cola, bersihin tumpahan darah, tumpahan pipis. Nah, nggak ngeri ya. Nah, dan di situ itu sempat dibilang bahwa ikutlah Ormawa, jangan cuman penelitian aja. Karena dari tadi kayak jawabanku mendukung banget penelitian, mendukung banget MBKM ya. Ikutlah Ormawa, ikutlah hal-hal keorganisasian, karena di situ kita bisa belajar ketika
suatu hal yang kita inginkan itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Dan ya aku ngerasa aku dapat itu banyak banget di Ormawa, karena ya ketika Ormawa kita ingin mengajukan suatu program, kita ingin melakukan sesuatu, biasanya hambatannya itu banyak banget biasanya. Untuk ngegolin itu biasanya ada cobaannya, dan itu yang bikin mentalnya jadi tough lah kalau dibilang kata beliau saat itu. Makasih ya, menarik ya dari Mas Viko, Mas Atan juga Mas Men ya. Jawaban memang merembet ke sini Mas, yang terakhir gitu kan ya. Mungkin tadi sempat ini sih menarik dari tanggapan Mas Firman ya, bahwasanya ketika berbicara MBKM dan juga Ormawa, di sini mungkin Ormawa sudah terbiasa ya kita dituntut dengan satu kata ya, menurut saya inovasi gitu kan ya. Karena di situ kita merasa ya bahwa kalau MBKM kan kita nurut atasan gitu kan, semuanya sudah disediakan dari atas, kamu lakukan ini dan ini gitu kan, sudah terstruktur lah intinya. Tapi kalau kita di Ormawa, dunia kita dihadapi apalagi di era VUCA yang serba tidak pasti, kita harus punya plan A, plan B, itulah yang mungkin bisa di highlight yaitu inovasi gitu kan. Nah di sini dari Ziva ya ingin bertanya nih ke mas-mas hebat semua ini ya di sini. Terakhir gitu kan ya, inovasi apa gitu Mas yang mungkin bisa dikembangkan dari masing-masing Ormawa, dan mungkin kampus A, kampus B dan kampus C, sehingga apa ya, mungkin walaupun eksistensi Ormawa ini tidak menurun gitu kan ya, tapi kita bisa lebih mengeksplor atau bisa menarik minat teman-teman mahasiswa ini lebih ke Ormawa gitu Mas. Monggo. Jadi aku ya, Mas Viko. Berarti kalau misal tadi mengenai inovasi, tapi kalau dari pendapatku sendiri itu inovasi itu masih next stage. Yang paling dasar adalah kalau Ormawa itu kita sekarang fokus ke adaptasi. Karena tadi ya sesuai dengan era yang berubah, tadi kita keserang dari MBKM itu sendiri juga belum berarti kayak apakah support dari atasan-atasan jenengan ini support juga atau enggak dari kegiatan-kegiatan Ormawa, itu kan juga perlu diperhitungkan. Yang penting kita kalau itu aku bilang dari Ormawa itu perlunya adaptasi, mengikuti zaman. Kunci dari Ormawa itu adalah adaptasi, yaitu kita bisa menyelesaikan masalah apapun masalah yang diberikan. Nah setelah itu baru masuk tadi inovasi. Karena setelah kita adaptasi, kita settle, kita punya basis yang kuat, kita bisa inovasi. Kalau inovasi yang aku bilang, kalau misal sementara ini yang dari aku jadilah Ormawa yang masih seperti Ormawa tapi bisa memberikan dampak di kehidupan pasca perkuliahan. Karena itu sendiri itu yang dirasa kurang, makanya orang-orang lari ke MBKM. Jadi kita jangan sampai Ormawa-Ormawa ini kehilangan jati dirinya sebagai yang ngajarin kita sebagai orang yang tough, yang ngajarin kita sebagai orang yang satset lah, kita sebagai orang yang tidak kalah dari ketika diberi masalah. Jangan sampai itu hilang, tapi kalau bisa ambillah pelajaran dari MBKM, yaitu tadi pasca kampus tadi, jadi orang yang dapat mengerti sistem, jadi orang yang dapat dalam tanda kutip, kalau misal kita Ormawa lama-kelamaan kita belajar jadi atasan, di MBKM jadi belajar di bawahan, kita pun nanti suatu saat kita pun juga harus bisa belajar dari bawahan, dan kita pun kalau misal diberi kesempatan jadi atasan pun kita juga harus siap dengan itu. Kalau dari aku sih mungkin seperti itu, mungkin bisa dilanjutkan. Dari siapa dulu nih? Mas Ata, Mas Ata. Sebenarnya pertanyaannya ini sama dulu waktu nyalon di uji bu. Flashback Mas. TB Mas ya. Ya sebenarnya kalau misalkan gimana inovasinya biar nggak kalah lah gitu ya, atau salah saing atau gimana. Sebenarnya dulu itu banyak yang kita pikirkan mekanismenya, mulai dari FISIP itu misalkan kita bikin serikat MBKM yang dimana kan dulu banyak kayak misalkan hak-haknya itu nggak terpenuhi, misalkan konversinya kayak gitu itu kan nggak. Nah kita sebenarnya pingin buat kayak misalkan kita mengadvokasikan, dan ternyata ini masih proses, agak susah juga karena biasanya itu kadang memang yang di MBKM itu nggak benar-benar nggak relevan untuk dikonversikan gitu loh di matkulnya. Kita masih kayak cari-carinya dulu. Nah akhirnya agak susah. Tapi yang jelas kalau misalkan inovasi sebenarnya banyak yang belum diberikan atau ditawarkan di MBKM itu sendiri daripada di Ormawanya. Misalkan gini, MBKM itu kan sifatnya benar-benar diberikan sama pemerintah. Otomatis kita nggak bisa melangkahi aturan-aturan yang diberikan. Nah beda dengan Ormawa sebenarnya. Ini nggak tahu sih konteksnya di kampus C atau kampus A. Kalau FISIP ya terutama itu
kita benar-benar dibebaskan. Maksudnya kamu mau bikin apa, mau dibuat apalah sedemikian rupa itu bebas. Termasuk mengkritik kampus sendiri itu nggak ada masalah gitu, atau fakultas kita sendiri. Nah kita yang mau maksimalkan itu gitu. Jadi hal-hal yang nggak ada, misalkan kayak diskusi-diskusi atau tahun ini ya, insya Allah misalkan ini kan di pemilu ya mau 2024, yes kita bikinkanlah sesuai rumpunnya ilmu. Dia nanti bakal misalkan ngundang tim-tim pemenangannya dari capres-capresnya atau capresnya langsung, ya nggak ada masalah gitu. Nah itu kita sebisa mungkin sih menyesuaikan zamannya, yang pertama. Yang kedua kita explore lagi. Dan kalau di BEM Fisip sendiri sih ada yang benar-benar ini mungkin bisa dibilang agak kerasa ya inovasinya. Itu kita bikin kementerian baru namanya Hublu. Jadi hubungan luar itu, tapi konteksnya bukan kemitraan tapi ke luar negeri. Nah sekarang mahasiswa Fisip itu kan orientasinya exchange, seminar internasional kayak gitu kan. Nah kenapa kita nggak secara keorganisasian itu nggak mengikuti itu? Jangan sampai akhirnya kita kalah. Nah kita bikin Nah kita goalsnya itu salah satunya itu nanti bisa mengirim delegasi keluar, atau bahkan kita mengundang foreign study-nya itu ke sini gitu. Jadi itu benar-benar bisa. Nah ini satu lagi ya yang mungkin aku rasakan itu, kita itu kadang gini, kita seringkali kayak mengkritik isu-isu nasional atau apa yang terjadi di nasional, tapi kita sendiri itu nggak peka gitu loh. Benar tadi yang disampaikan Mas Vigo ya, bahasanya ya kita harus menyesuaikan teman-teman mahasiswa, memberi dampak mahasiswanya itu. Ini benar-benar dirasakan gitu. Karena pas kemarin misalnya yang advokasi daring lebaran itu, padahal kan kita itu di BEM Fisip sebenarnya melihat ada potensi itu karena karena ada fakultas lain yang udah menurunkan edaran. Nah di Fisip kok nggak ada nih. Akhirnya kita advokasi kan, kita bahkan bikin G-form sehari 1 jam itu yang isi udah 1.000 mahasiswa Fisip. Padahal itu baru 1 jam. Saking kepinginnya mahasiswa Fisip itu untuk libur kan. Yang kadang kadang itu orang-orang yang yang nggak dilihat gitu. Jadi sebenarnya gampang kok untuk menarik organisasi mahasiswa itu, karena by data pun MBKM sebenarnya nggak bisa untuk mereach out semua mahasiswa. Bahkan masih ada seleksinya. Banyak temanku yang nggak keterima MSIB karena misalkan kalah CV atau di interviewnya. Malah bahkan ada beberapa temanku itu, salah satunya dia bilang di interview mendadak dan itu pakai bahasa Inggris, dia nggak persiapan sama sekali, langsung by call. Kadang kan korporasi-korporasi besar itu sekarang interviewnya nggak by daftar jadwal gitu, nggak, tapi jadwal langsung telepon gitu. Nah itu akhirnya kan bingung. Jadi sebenarnya target pasarnya MSIB itu nggak semua mahasiswa juga sebenarnya. Jadi kayak yang memang layak dia kayak MBKM itu yang memang layak. Nah kita Ormawa ya harusnya menaungi mahasiswa-mahasiswa yang misalkan start from the bottom gitu. Jadi kayak dia newbie, jadi kayak dia ya belajar baru mau berorganisasi ya gitu. Jadi intinya kita nggak usah menganggap MBKM ini sebagai musuh, karena ya mereka pasti punya pasarnya sendiri. Target pasarnya pun ya terbatas. Kita yang Ormawa bisa menyesuaikan minatnya teman-teman ya udah itu. Jadi kita sih sejauh ini pinginnya mewadahi justru ya orang-orang yang mau belajar berorganisasi gitu. Mungkin kurang lebih. Nah, ini mungkin karena terakhir pastinya ya udah diwakilkan sama teman-teman semuanya. Tapi pada intinya aku melihat dan memberikan 2 statement yang sudah disampaikan teman-teman tadi adalah, satu hal sih, kalau inovasi sekarang itu pasti harus dibarengi sama adaptasi ya. Kita udah nggak bisa mentolerin hal itu. Kita yang udah dibilang Ormawa adalah yang kurang relevan lah, yang kuno lah, yang apalah, dinosaurus lah ya. Masih ada budaya misalnya di BKKMB yang misal bentar-bentar dan sebagainya. Tapi per hari ini kalau misalnya kita bisa katakan kita udah menyesuaikan dengan yang sebaik mungkin ya, kalau misal kita lihat langsung bareng-bareng pada fakta lapangan. Kemudian daya tarik Ormawa itu punya value lebih menurutku, karena di Ormawa itu nggak didapatkan di MBKM. Sama dengan yang disampaikan sama Mas Hatta adalah kita punya pasar sendiri gitu kan. Kita istilahnya ketika di mahasiswa adalah garda terdepan gitu, baik dari advokasi misalnya, nggak usah jauh-jauh aja dari teman-teman FST yang lumayan banyak itu ketika dibantu banding UKT ada seneng banget gitu kan ya. Dan notabene walaupun kita itu yang paling banyak KIP ya, tapi kita juga masih butuh banyak untuk terkait mungkin wadah-wadah terkait hal itu ya. Terus dari inovasi-inovasi yang memang perlunya kita adakan adalah
menurutku kita juga harus biasa berorientasi ke pasca kampus gitu kan. Kita melihat bagaimana sih startup itu menjalankan program kerjanya, menjalankan sistem-sistemnya ini yang memang udah kita sesuaikan gitu. Misal contoh singkatnya adalah dalam sebuah kepanitiaan kita udah bikinkan misalnya CEO gitu kan, terus namanya head over misal apa lah yang bisa disesuaikan, karena ketika di mahasiswa udah disebut sebagai CEO kan udah keren gitu kan ya. Apalagi daya tarik ketika ikut-ikut yang misalnya di luar kampus, misal ikut-ikut kepanitiaan yang di luar itu juga harus bisa kita sesuaikan gitu. Nah, kita masih berangkat ke sana, masih mencoba bagaimana sistem-sistem yang terbaik. Terus ada yang poin kedua adalah ketika join Ormawa punya kesempatan lebih untuk mendapatkan privilege informasi yang lebih cepat gitu kan. Utamanya apalagi di BEM ya. Yang dimana misal kemarin barusan kita juga ada career talk dan misalnya itu langsung kerjasama sama perusahaan yang langsung meng-hiring teman-teman mahasiswa, yang dimana ketika ikut join Ormawa dan dirasa informasinya juga lebih cepat gitu kan. Nah, itu yang menjadikan teman-teman lebih menarik ya dan join Ormawa. Terus yang terakhir sih, Ormawa ini bukan suatu mungkin program atau lembaga yang harus menakutkan dan yang harus terikat gitu kan ya. Beda kalau misalnya, karena kalau misalnya di rumpun saintek ya Mas, kita udah capek misal lapra, udah capek kelas dan sebagainya, kita itu pengennya itu have fun keluar gitu kan. Nah di Ormawa ini sejauh aku 3 tahun berorganisasi, aku menemukan rumah yang memang kita bisa berkeluh kesah, kita bisa mungkin menceritakan hal-hal yang memang kita nggak bisa ceritakan di dalam kelas gitu kan. Kita bertemu, bersosialisasi, ini salah satu poin yang menurutku juga bangun mental health kan ya. Di sini bagaimana ya, jadi satu pertanyaan lanjutan, bagaimana Ormawa bisa membangun eksistensinya, bisa menyesuaikan, menjadikan organisasi yang bukan jadi menakut-nakuti tapi yang membawa kegembiraan oleh semua organ-organ di dalamnya. Itu sih poinku. Oke, makasih banyak ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Atta, Mas Viko, dan juga Mas Ika, sangat luar biasa ya. Oke, karena di sini kita bersama para pemimpin gitu kan ya. Kita Ziva punya sekalimat kata gitu kan ya. Kepemimpinan bukanlah tentang jabatan atau pangkat gitu kan ya, tapi kepemimpinan adalah tentang dampak, pengaruh dan inspirasi. Organisasi sebagai tempat awal belajar. Pelaku organisasi harus tanggap mengevaluasi dan membangun tujuan organisasi yang bermanfaat untuk para anggotanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. MBKM dan Ormawa sebenarnya bukan saingan. Ziva, ya. Kita udah di ujung podcast ya, iya, kerasa banget. Diskusi sama orang hebat ini ya, memang. Gitu ya, kita juga pastinya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Atta, Firman, Mas Atta, dan Mas Viko. Dan kita juga punya harapan yang besar ya, kalau melalui podcast POC ini kita juga bisa mengkampanyekan kepada para mahasiswa kalau peran Ormawa ini sangat penting ya, dan juga bisa berbenefit gitu terhadap mahasiswa, yang mana mahasiswa ini bisa bereksperience gitu untuk memenuhi kebutuhannya, mengembangkan potensi yang mana itu hanya bisa diakses di luar akademik mereka. Oke. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.